Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu pidato. Kalian tentunya sering melihat orang-orang yang sedang berpidato. Seperti contohnya setiap hari Senin kita ada upacara bendera. Dalam upacara bendera itu kepala sekolah biasanya berpidato. Selain itu juga pada upacara peringatan 17 Agustus, Pak Jokowi juga sering melakukan pidato. Jadi Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting. Pengertian pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Nah, sebelum melakukan pidato, biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Jadi, apakah itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan pendapat dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Selanjutnya, kita akan mempelajari struktur teks pidato. Struktur teks pidato dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pembukaan pidato, kedua isi pidato, yang ketiga penutup pidato, dan yang keempat salam. Sedangkan pembukaan pidato sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu salam pembuka. Jadi salam pembuka itu sudah biasa ya kita lakukan. Kalau biasanya kita menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau mungkin salam sejahtera, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini biasanya menyebutkan dari orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi ya, sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan di bawahnya. Lalu berikutnya itu adalah ucapan syukur. Biasanya berisi ucapan rasa syukur dari orang yang berpidato karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Lalu masuk ke pengantar ke topik utama. Yang kedua yaitu isi pidato. Isi pidato ini berisi hal-hal penting yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, penutup pidato. Berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Tentunya yang terakhir tadi ya, yang nomor 4 adalah salam penutup. Selanjutnya yaitu metode pidato. Pidato yang dilakukan dapat menggunakan beberapa metode, antara lain yang nomor 1 yaitu impromptu. Apa itu impromptu? Impromptu yaitu suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Jadi impromptu itu dilakukan secara spontan tanpa adanya persiapan, jadi tanpa teks. Yang kedua yaitu memoriter. Apa itu memoriter? Memoriter yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Jadi berbeda dengan impromptu tadi, ini harus mempersiapkan teks terlebih dahulu kemudian dihafalkan. Ketika kita sedang di depan orang banyak untuk berpidato, kita sudah tidak menggunakan teks, tapi menghafalkan teks yang sudah kita buat. Yang ketiga yaitu naskah. Metode menggunakan naskah yaitu metode berpidato dengan cara membaca teks pada saat berpidato. Yang keempat yaitu ekstemporan. Apa itu ekstemporan? Ekstemporan yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar. Gimana? Sudah dipahami ya? Berikutnya kita akan mencari tahu apa itu ciri-ciri dari teks pidato. Jadi untuk
melakukan pidato yang menggunakan teks, kita harus mengetahui ciri-cirinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Jadi tujuannya harus jelas. Kita itu harus berbicara di depan umum itu harus mempunyai tujuan. Apa yang akan kita bicarakan, jadi terkonsep ya. Lalu yang kedua, isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. Jadi tidak terlalu berbelit-belit, biar mudah dimengerti dan dipahami oleh orang banyak. Yang ketiga, materi harus objektif. Jadi materi itu harus objektif, artinya materi ini sesuai dengan kondisi yang ada, tidak mengada-ada, real ya. Jadi tidak ditambahi dengan hal-hal yang tidak sesuai, tidak berdasarkan kenyataan. Lalu yang berikutnya, yang keempat, itu berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, terdapat kesimpulan di akhir pidato. Itu tadi anak-anak ciri-ciri dari teks pidato. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan dari pembuatan teks pidato. Tujuan dari teks pidato ini sendiri yang pertama yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Lalu yang kedua yaitu memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang terakhir, memberikan kesan kepada orang lain. Jadi anak-anak, pidato yang baik adalah suatu pidato yang dapat memberikan kesan positif untuk orang banyak yang mendengarkan pidato. Jadi mempersiapkan teks pidato itu sangatlah penting agar topik yang dibicarakan sesuai dengan tema. Jadi setelah mempelajari ini tadi, diharapkan kita atau kalian juga dapat membuat teks pidato yang baik. Sekian pembelajaran dari Bu Lia. Terima kasih dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.